Jirolu, ayo, tutupen lawang, njo, wis wayahe ngobrol pemilu. Halo sedulur pemilih dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrullah, host Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan kembali lagi berbincang-bincang santai bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek. Kita akan berbincang-bincang santai dan juga berbincang-bincang tentang banyak hal, utamanya kaitannya tentang pemilu dan juga pemilihan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kali ini ada tamu spesial yang telah kita hadirkan ke dalam Gude ini, yaitu Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Kita bersama dengan Pak Gembong Derita Hadi. Halo Mas Gembong, sehat selalu ya? Sehat, Mas Amrullah. Jadi Mas Gembong Derita Hadi ini merupakan komisioner KPU Kabupaten Trenggalek. Mas Gembong ini merupakan anggota KPU dalam hal mengawali karir dan juga sekarang menjadi ketua KPU. Dan juga Mas Gembong ini nanti sebagai begawannya KPU di Kabupaten Trenggalek yang menjadi motor penggerak pemilu dan juga pemilihan di setiap pemilihan ataupun pemilu di Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol tentang semua hal tentang pemilu dan juga pemilihan itu. Ngobrol santai bersama Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Awal mengawali karir di KPU itu mulai tahun berapa Mas, kalau boleh tahu ya? Iya, terima kasih Mas Amrul. Saya mulai berkarir di KPU mulai tahun 2015 Mas Amrul. Iya, 2015 sudah menjadi KPU ya, berarti. Betul. Nah, jadi sudah lama. Kalau ditarik sampai saat ini sudah 6 tahun ya menjadi komisioner KPU. Di awal 2015 itu juga sudah menjadi ketua ya Mas ya? Belum ya. Jadi anggota dulu ya. Masih anggota kan. Gitu. Jadi itu untuk masa yang sebelumnya. Jadi kembali lagi, tapi saat ini terpilih menjadi seorang ketua. Kalau boleh tahu Mas Gembong ya, bagaimana sih rasanya menjadi seorang ketua? Awal mula menjadi ketua itu sebenarnya bagaimana ceritanya itu Mas? Ya, terima kasih Mas Amrul. Jadi banyak hal yang harus kita ungkap di kesempatan kali ini. Ya. Orang kayaknya jadi ketua itu sesuatu yang wah gitu ya. Gitu ya. Memang ketua itu kami ini menjadi ketua mulai tahun 2019 Mas Amrul. Ya. Jadi ini dipilih oleh 5 komisioner KPU Mas Amrul. Jadi di situ dipilih akhirnya siapa yang menjadi ketua gitu. Ini adalah amanah Mas Amrul. Jadi ketua itu amanah. KPU itu ada namanya komisioner ya gitu Mas ya. Iya. Berarti tidak hanya satu orang. Berarti tidak hanya Mas Gembong berarti ya di KPU itu. Tidak. 5 ya berarti ya. Iya, termasuk saya. Iya. Kalau di 5 orang itu berarti kalau ada Mas Gembong sebagai ketua, 4 yang lain ini sebagai apa berarti Mas? Sebagai anggota. Anggota ya? Ya, sebetulnya saya juga sebagai anggota juga gitu. Tapi merangkap menjadi ketua kan gitu. Ya, kalau boleh tahu karena ada ketua dan juga anggota mungkin ya Mas, mungkin sedulur pemilih semua juga pengen mengetahui sebenarnya dari komisioner KPU itu tugas-tugas secara tidak langsung seperti apa sih sebenarnya? Harus ada pembagian ketua dan juga anggota, mungkin ada pendivisian ya gitu ya. Iya. Jadi begini Mas Amrul, memang komisioner itu dibantu oleh sekretariat Mas Amrul. Iya. Ada sekretariat membantu secara teknis ya. Tapi kebijakan-kebijakan itu ada di komisioner dan diputuskan dalam pleno Mas Amrul. Iya. Jadi ketua itu tugasnya memimpin pleno gitu. Hasil keputusan itu dari pendapat dari teman-teman itu kita kumpulkan, kita rangkum, akhirnya jadi keputusan. Gitu. Jadi itu memang sebenarnya ya berat sih sebagai ketua ya Mas, berarti kalau gitu kan harus mengambil kebijakan sentral ya di setiap lembaga ataupun dalam hal tugas. Untuk di KPU sendiri Mas Gembong, sebenarnya Mas Gembong sendiri sejak tahun 2015 itu kan sudah menjadi seorang penyelenggara.
Berarti awal kali menjadi penyelenggara itu ya di tahun 2015 itu. Ya, terima kasih Mas Ramdul. Ya, memang penyelenggara itu kami awali dari bawah, Mas. Oh, dari bawah ya. Berarti tidak langsung menjadi ketua KPU ya berarti, Mas? Tidak. Jadi gitu. Memang bertahap. Sesuatu itu bertahap. Kami tahun 99 sebelum ada KPU Trenggalek kami sudah menjadi Panwascam. Wah, tahun 99 ya. Iya. Oh, berarti menjadi seorang penyelenggara yang memang sudah lama gitu ya, dan sudah tahu betul tentang seluk-beluk tentang kepemiluan berarti ya. Tahun 99 terus Mas Gembong Cedhit tahun 2015 menjadi komisioner. Jadi memang sudah pas sejarah, sudah lama ikut campur dalam hal kepemiluan. Ini Mas Gembong awalnya kan juga menjadi seorang anggota KPU ya, kemudian menjadi ketua. Mungkin Mas, ini hal yang ada atau tidak ada pada saat Mas Gembong menjadi seorang ketua, mungkin kebijakan yang Mas Gembong rencanakan untuk menjadi KPU yang lebih baik, mungkin kalau ada, mungkin ya ada bedanya enggak dengan yang sebelumnya begitu. Iya. Terima kasih Mas Amrul. Jadi pertanyaan yang baik juga itu ya, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa setiap memang pemimpin itu mesti ada punya kebijakan tersendiri, punya gaya tersendiri. Ini yang perlu digarisbawahi sehingga tidak bisa dibandingkan ini lebih baik, ini lebih kurang baik dan sebagainya. Tapi ingin saya sampaikan Mas Amrul, jadi di masa saya jadi ketua, yang pertama adalah penataan SDM, juga kami tata SDM. Nah, menyangkut itu memang dulunya di KPU itu sekretariat itu terpusat dalam satu tempat itu dulu. Nah, sehingga saya pecah Mas Amrul, kan terlalu banyak, kalau nyimpan arsip itu susah. Akhirnya saya pecah, yang RPP yang dulunya depannya RPP itu gudang, saya buat untuk sekretariat. Dan sekarang saya sendirikan khusus untuk bagian keuangan di sekretariat kami sendirikan Mas Amrul. Gitu. Karena itu menyangkut keuangan, arsip-arsipnya banyak. Ya, jadi yang bukan keuangan saya pecah lagi, saya taruh di depannya RPP Mas Amrul. Jadi kebijakan dari ketua sendiri sebenarnya ke internal dulu ya, diperbaiki. Dalam hal ini dari penataan sumber daya manusia SDM ya. Sekretariat ditata, kemudian staf-staf juga ditata, termasuk komisioner juga penataan tempat lokasi dalam hal bekerja gitu ya. Iya, betul. Nah, selain itu Mas, mungkin ada hal kebijakan yang mungkin menjadi planning dari Mas Gembong sejak menjadi ketua. Kan di komisioner KPU itu kan ada periode ya Mas ya, mungkin ada jarak berapa tahun gitu harus seperti ini. Ada nggak Mas gitu planning ataupun cita-cita untuk menjadi KPU yang lebih baik begitu? Ada lah Mas Amrul. Ada ya. Jadi kami yang pertama kantor kami Mas Amrul. Kantor ya. Kantor ini tanahnya itu bukan miliknya KPU RI atau KPU Kabupaten Trenggalek. Ya, jadi masih miliknya Kementerian Pertanian Mas Amrul. Dan sejak dahulu ditempati, ini tidak ada bukti yang menyatakan ini mau dihibahkan atau ini pinjam pakai gitu. Belum ada, sehingga sudah kami proses Mas Amrul, sudah nyampe ke Menteri Pertanian, dan insya Allah 80% proses itu sudah kami jalani, tinggal nanti alih status karena pusat ke pusat itu tidak hibah Mas Amrul. Kalau pusat ke daerah itu ada namanya hibah, tapi pusat ke pusat itu alih status. Ya, dari Kementerian Pertanian, ini haknya Kementerian Pertanian, ini dialih statusnya menjadi haknya KPU RI. Jadi nanti kalau ini diproses memang menjadi asetnya KPU RI Mas Amrul. Dan hari ini surat Kementerian Pertanian sudah keluar juga gitu ya, yang menyatakan tidak keberatan pada intinya untuk dialih statuskan menjadi asetnya KPU RI. Berarti dari dulu memang dari kantor KPU ini sendiri berarti memang bukan miliknya daerah ataupun KPU ya, jadi miliknya
pertanian. Iya, gitu ya? Kementerian Pertanian Mas Amrul. Iya. Oh jadi mulai Mas Gembong sendiri itu memang memperjelas tanah dan juga gedung milik KPU ini gitu ya. Wah luar biasa. Jadi Mas Gembong ini mulai memperbaiki dari internal rumah KPU itu juga di set ulang. Ini sebenarnya milik siapa gitu dan ya diperjelas, dibahkan atau dialih status kan gitu ya. Ya betul. Jadi biar nyaman dalam hal bekerja gitu ya. Iya. Jadi begini Mas Amrul, memang kita itu mau melakukan kegiatan apapun kalau internalnya belum jelas ya kita ini susah gitu. Ya. Jadi saya anggap bahwa kantor itu penting gitu karena menyimpan arsip dan sebagainya. Kalau bukan hak milik kita mau bangun ya susah, kita mau renovasi ya susah. Ini statusnya tidak jelas. Ya. Sehingga sebelum ke sana kami berencana memang planning saya itu sebelum pemilu atau pemilihan yang akan datang ini kantor ini sudah jelas dan bisa direnovasi atau dibangun sehingga fasilitas-fasilitas kami ini bisa kami buat di KPU, mengingat KPU itu juga ada hubungannya dengan masyarakat, ada hubungannya dengan partai, ada hubungannya dengan dewan dan juga OPD yang lain, sehingga memerlukan penyimpanan data, terutama penyimpanan data ini Mas Amrul. Begitu hilang kami ini ya susah, sehingga kalau tampaknya kalau fisik itu terlalu banyak Mas Amrul, terlalu banyak gitu. Jadi kita perlu digitalisasi untuk data-data lainnya, data keuangan maupun data-data pemilihan atau pemilu itu Mas Amrul. Iya, jadi namanya kantor publik ya kalau KPU itu berarti diperlukan untuk publik. Jadi banyak elemen yang membutuhkan KPU begitu. Dalam hal mungkin kalau pemilih ya tentang kepemilian, kalau parpol ya tentang kepartaian, kalau calon berarti tentang pencalonan. Jadi harus diperbaiki secara internal gitu ya Mas. Ya. Kalau boleh tahu Mas sebenarnya tugas-tugas sentral, mengingat masyarakat umum itu hanya mengetahui bahwa KPU itu bekerja kalau pas ada pilihan bupati, KPU itu bekerja pada saat pas pilihan presiden. Nah sekarang seperti tahun 2021 ini kan tidak ada agenda pemilihan sama sekali, berarti tidak bekerja loh dari KPU sendiri. Gimana Mas itu Mas, statement itu yang mungkin bisa dijelaskan saat ini gitu ya, saat ini kan tidak ada pilihan gitu ya, betul kan ya Mas? Ya betul. Jadi pendapat itu juga tidak salah Mas Amrul. Jadi masyarakat banyak ini begini, dalam berpikirnya begini Mas Amrul. Ini kok pemerintah mengeluarkan honor, itu mengeluarkan gaji itu kalau yang sekretariat. Nah ini sia-sia itu. Ini tidak ada pekerjaan kok tetap dapat honor, dapat gaji. Ya memang kita itu di KPU itu memang melaksanakan pemilu dan pemilihan itu ya Mas Amrul. Nah, tapi di sela-sela setelah pemilu pemilihan itu tidak serta-merta kita itu tidak bekerja. Cuma pekerjaan kita ini tidak dilihat masyarakat seperti pada saat pemilu atau pemilihan Mas Amrul. Saya contohkan misalnya daftar pemilih berkelanjutan gitu ya. Berarti saat ini sedang mengerjakan itu ya berarti ya? Iya betul Mas Amrul. Kalau kita tahu kan daftar pemilih itu kan dikerjakan pada saat akan pilihan. Iya betul. Jadi berarti staf sekretariat kemudian komisioner ini setiap hari untuk jam-jam kantor jadi tetap masuk berarti ya? Ya masuk Mas Amrul, gitu ya? Masuk tetap. Banyak pekerjaan yang dikerjakan berarti ya ini? Iya Mas Amrul, ada perencanaan, ada reformasi birokrasi, kan begitu Mas Amrul. Tapi ini kan jarang diketahui oleh masyarakat kan begitu. Jarang diketahui oleh masyarakat. Sehingga kesempatan kali ini saya sampaikan banyak perencanaan ya. Yang akan datang misalnya pemilu-pemilihan sekarang itu sudah merencanakan KPU. Ya contohkan misalkan nanti TPS yang dekat pantai suatu saat ada tsunami dan sebagainya, kemana nih relokasinya? Pemetaan misalnya TPS yang rawan longsor misalnya Mas Amrul, ini daerah mana saja dan kalau longsor ini kemana? Jadi jauh-jauh dipetakan. Jadi analisis dari KPU berkesinambungan ya Mas. Jadi terus betul. Berencana untuk memperbaiki sistem begitu. Iya betul.
KPU sendiri itu Mas, sebenarnya kan kalau boleh tahu kita sedikit menyinggung tentang partisipasi. Ini hubungannya dengan iklan ataupun berita-berita dari KPU sendiri agar diserap oleh sedulur pemilih khususnya yang ada di Trenggalek. Untuk mengetahui tentang kepemiluan, mengetahui tentang kalau Mas Gembong tadi mengatakan daftar pemilih, aku ki sebenarnya sik dadi pemilih apa ora gitu ya. Okay. Berarti apa sih yang dilakukan KPU saat ini utamanya untuk partisipasi pemilih agar pemilih itu tahu oh alah caranya memilih itu ini loh, dan kapan sih akan ada pemilihan kembali begitu. Yeah. Saat ini di partisipasi masyarakat terus dilaksanakan oleh KPU apa tidak Mas ini saat ini? Iya, jadi begini Mas Amrul ya, kami sedang bekerjasama dengan Kesbangpol, Pak Kesbangpol ya. Iya. Oh berarti tetap komunikasi dengan daerah gitu ya Mas? Iya tetap. Jadi kami nanti ada program namanya Desa Melek Pemilu. Desa Melek Pemilu. Ya, jadi karena basisnya di desa Mas Amrul. Betul. Desa ya. atau kelurahan. Jadi kalau desa kelurahan itu tidak sukses untuk pemilu atau pemilihan, tidak mungkin secara kabupaten bisa sukses, apalagi secara nasional kan begitu. Jadi makanya kami ada program itu dan hari ini kita rencanakan, insya Allah akan jalan di tahun 22 Mas Amrul. Gitu. Ya, sekarang sedang merencanakan itu di Parmas. Bahkan di divisinya Pak Indra yang divisi data ini ada cek data. Ya, itu Mas Amrul. Berarti semua warga Trenggalek bisa lihat data-data secara online. Iya, bisa di situ. Kalau dia misalnya sudah alih status, misalnya dulu belum menikah terus menikah kan gitu ya. Jadi bisa diupdate di situ. Ya. Jadi sudah banyak di web-nya KPU itu yang menyampaikan itu, bisa dilihat di sana. Memang kayaknya masyarakat itu ya harus proaktif Mas Amrul. Ya. Biasanya setelah dekat-dekat jauh-jauh disuruh ngecek nggak mau Mas Amrul. Ya. Tapi setelah dekat gitu, loh saya kok nggak masuk kan gitu. Padahal kita sudah jauh-jauh sebelumnya udah baru protes. Iya, baru protes kan gitu. Bahkan kita ini ya tidak bisa sempurna Mas Amrul, saya akui. Tapi kami berusaha menuju kesempurnaan itu, banyak program, banyak cara yang kami lakukan. Jadi dari divisinya Pak Indra data juga bergerak, dari divisinya Parmasnya Pak Nurani juga bergerak kan gitu. Nah ini untuk menyinergikan agar pemilih, karena pemilih itu kuncinya kan gitu. Betul. Nah pemilih ini bisa mengetahui saya itu sudah terdaftar atau belum kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi KPU itu memang bekerja malah lebih keras ini pada sela-sela akan pemilihan itu. Berarti menyiapkan sistem untuk yang lebih baik gitu ya Mas ya. Jadi tidak benar kalau KPU apabila tidak ada pemilihan tidak bekerja, itu tidak benar, karena ternyata justru pekerjaannya lebih banyak ternyata gitu dalam merencanakan dan memperbaiki sistem gitu ya. Kalau saya bukan benar atau salah Mas Amrul, tapi kurang pas lah kalau KPU ini dikatakan bahwa tidak bekerja gitu. Bekerja itu tidak harus dilaporkan saya ini bekerja kan gitu. Iya, tapi ya memang harus ada dua yang sinergis Mas. Jadi memang kita itu harus ada publikasi yang bagus dan buktinya ada gitu. Jadi kan ada yang publikasinya bagus, kadang-kadang buktinya enggak ada, buktinya ada, publikasinya kurang bagus. Ini ya kurang pas. Sehingga ada dua-dua ini harus sejalan biar masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan KPU, progresnya seperti apa yang saya siapkan sebagai pemilih misalkan itu. Jadi itu merupakan tugas-tugas yang berkesinambungan dari setiap bulannya, dari setiap tahun untuk menyongsong pemilu untuk selanjutnya gitu ya Mas. Kalau boleh tahu sedikit tentang Desa Melek Pemilu itu gambarannya seperti apa Mas? Nanti sedulur pemilih juga nanti akan lebih tahu lebih cepat, lebih dini dari program-program KPU itu di desa ya. Iya, tadi ya. Jadi nanti ada program langsung ke desa di seluruh kecamatan di Trenggalek berarti nanti ya. Iya. Jadi begini Mas, kita tidak bisa semua desa. Ada perwakilan misalnya dari desa-desa itu kan gitu. Ada perwakilan saja dari lawan lah Mas. Iya. Mas Amrul untuk menyampaikan program-programnya KPU tentang
pemilihan maupun pemilu. Nah, ada relawan nanti. Jadi didekatkan caranya Iya. memberikan informasi ya. Kalau biasanya kita lewat podcast, lewat media sosial, jadi langsung terjun ke desa gitu ya. Karena begini Mas Amrul, ya sekarang itu memang zamannya IT, zamannya media sosial. Tapi di desa-desa itu ada sebagian, misalnya orang tua, mbah-mbah, Mbak Yu, Bude misalnya itu. Ini kurang medsosnya masih kurang. Dan ini tidak boleh kita tinggalkan saja. Harus ada ya medsosnya ya jalan secara rumah ke rumah atau ada pertemuan warga kita yang masuk dengan relawan itu, jemput bola itu. Ya, bagus. Jadi itu agenda yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dan selanjutnya gitu Mas. Mas ini selanjutnya itu di masyarakat itu sekarang lagi ramai ya, mungkin kan sekarang banyak media sosial, banyak televisi, orang nyangkruk di pos kampling itu sekarang bahasanya itu sama. Apa pertanyaannya, yaitu kemungkinan apa benar untuk pemilu di tahun 2024 itu ditunda. Lah ini kan menjadi kebingungan tersendiri. Nah mungkin yang pantas dan patut untuk menjawab itu Pak Ketua itu. Gimana itu Pak sebenarnya itu? Ya itu kan wajar Mas Amrul. Ya. Orang sekarang di masa pandemi lagi prihatin dengan keadaan itu gitu. Kita berkumpul dibatasi, kita usaha yang agak mendatangkan massa gitu dibatasi dengan prokes dan sebagainya. Wajar kalau masyarakat mengatakan bahwa nanti kalau pemilu atau pemilihan ini mendatangkan massa yang banyak gitu, karena di Kabupaten Trenggalek itu sekitar 500.000 pemilih itu yang harus datang ke TPS Mas Amrul. Nah ini gimana ini? Saya aja dibatasi. Ini kok justru mobilisasi massa kan gitu. Ini perlu saya luruskan bahwa jabatan presiden itu dan wakil presiden 5 tahun, jabatan DPR itu 5 tahun misalnya. Masa nanti presiden itu akan di PLT Mas Amrul? Kayak DPR di PLT. PLT kepala desa. Ya, ini kan tidak masuk. Memang anunya sudah habis dan ini menyangkut pejabat negara ini, Mas Amrul. Karena ini tingkatannya sudah presiden ya. Jadi kalau jabatannya periodenya habis, berarti ya memang harus ganti kan gitu. Iya, prosesnya harus dilalui gitu. Betul. Jadi tahun 2024 itu enggak benar ya kalau ditunda ya. Iya, jangan benar tidak benar Mas Amrul. Jadi kepastian itu memastikan bahwa kita sesuai dengan prosedur, sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Jadi memang di undang-undang disebutkan memang 5 tahun ya harus pemilu gitu ya. Kita sudah mengetahui bahwa tahun 2024 itu pasti akan ada namanya pemilu. Mas, tadi Mas Gembong mengatakan ada pemilu dan juga pemilihan. Itu secara garis besar itu apakah ada yang beda itu pemilu dan juga pemilihan ini? Masyarakat kan tahunya ya pokoknya milih, pokoknya pilkada, pokoknya ada pilihan presiden, pokoknya pemilihan gitu. Tahunya begitu Mas sebenarnya. Mungkin bisa dipertegas dan diperjelas mungkin apa bedanya gitu kalau ada beda gitu. Iya. Ya, yang jelas beda Mas dari kata-katanya aja sudah beda. Ini pemilu dan pemilihan kan ya. Kalau pemilu Mas Amrul ini memilih DPR ini kabupaten, provinsi, DPR RI ya. Dan memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD ya Mas Amrul. Pemilu ya itu ya. Ya, itu pemilu. Nah, kalau pemilihan ini memilih bupati dan wakil bupati. Wali kota dan wakil wali kota, terus gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur. Itu jadi beda Mas Amrul memang. Jadi kepala daerah itu kalau pas pilihan itu disebut dengan pemilihan. Iya gitu betul. Kalau untuk yang bupati, DPR, DPRD, kemudian DPD itu baru namanya pemilu. Iya. Kalau boleh tahu tahun 2024 itu planningnya itu tanggal berapa atau bulan apa Mas nanti untuk pemilu dan juga pemilihan? Apa dalam satu tanggal nanti di tahun 2024? Ya oke Mas Amrul, ini pertanyaannya bagus juga gitu ya. Jadi serentak itu
dalam 1 tahun, Mas Amrul, 1 tahun gitu ya. Bukan serentak itu dalam 1 hari. Jadi pemilunya serentak, pemilihannya serentak dalam 1 tahun, beda bulan, beda tanggal. Beda bulan, beda Ya, tanggal. kalau pemilu itu nanti direncanakan di Februari 2024. Februari itu Ya. ya. Kalau pemilihan ini direncanakan September 2024. 24. Iya. Jadi Februari untuk pemilu dan juga September itu untuk pemilihan, gitu ya. Jadi itu semakin gamblang yang sedang bergulir di masyarakat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kali ini sudah gamblang, Mas Gembong. Sehingga di Februari nanti ada pemilu, nanti memilih presiden, DPR dan juga DPD. Di bulan September nanti kita akan pemilihan, memilih bupati, wali kota sampai ke milih gubernur gitu ya. Betul. Nah nanti kalau boleh tahu mungkin KPU saat ini dalam menyongsong di tahun 2024 itu mungkin untuk anggaran Mas, ini hubungannya kan pasti paling penting kan anggaran di logistik ya berarti ya. Itu anggarannya di tahun 2024 itu anggaran dari daerah atau dari pusat Mas nanti? Iya, ingin saya sampaikan Mas. Jadi nanti ada anggarannya juga berbeda, nama pemilu itu anggarannya dari APBN, Mas Amrul. Dari APBN. Pusat ya berarti. Iya, dari pusat. Sehingga kami sudah menyusun perencanaan anggaran setiap kabupaten disampaikan ke KPU RI untuk rencana yang pemilu. Ya. Sedangkan yang pemilihan kami ini merencanakan yang pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek. Kalau pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini KPU provinsi karena anggarannya di APBD provinsi. Jadi nanti sumbernya banyak berarti ya? Iya, Mas Abdul, banyak gitu. Ya. Berarti untuk yang pemilu nanti pusat, untuk yang provinsi seperti pemilihan gubernur itu juga provinsi. Iya. Untuk bupati nanti anggarannya daerah gitu. Iya. Itu dikelola oleh KPU langsung ya berarti nanti pengelolaannya, termasuk untuk APD alat pelindung diri nanti pengadaannya juga dari KPU berarti. Iya. Semuanya. Jadi begini Mas Amrul ya. Kalau yang pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek ini ya memang APBD-nya Kabupaten Trenggalek gitu ya, menyangkut termasuk APD gitu ya. Kalau yang kemarin, ya, pemilihan kemarin itu masih ada disokong oleh APBN khusus APD. ya. Nah, yang 2024 ini karena serentak ini, karena APD sudah diletakkan di pemilu dan pemilihan nanti akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, Mas Amrul. Nah, ini jelas akan dananya akan menambah gitu, akan naik kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu kami juga koordinasi dengan Pemkab. Oh berarti saat ini pun juga sudah ada, ini masih rencana koordinasi untuk menyongsong di tahun 2024 itu atau memang sudah dilakukan Mas? Komunikasi dengan Pemkab Trenggalek itu dari KPU sendiri. Iya, terima kasih Mas. Jadi kami koordinasi bukan Pemkab saja dengan DPR. Kemarin kami lakukan rapat kerja dengan DPR dan ada OPD di situ, termasuk Pemkab juga dari pemerintahan juga datang. Membahas juga anggaran itu, Mas Amrul. Jadi kami mengharapkan setiap tahun itu disisihkan, direncanakan, ya. Jadi pada saat 2024 itu memudahkan kita, anggarannya sudah tersedia. Jadi kalau memang direncanakan, saya menginginkan ya tiap tahun itu berapa Pemkab itu menyisihkan, karena anggarannya lebih besar kan gitu. APD sekarang sudah didanai oleh Pemkab. Ya begitu. Anggaran dari KPU itu dari setiap daerah itu beda ya Mas berarti? Mungkin Trenggalek, Tulungagung itu beda ya, itu tergantung daerahnya berarti ya, dan koordinasinya berarti ya. Banyak faktor Mas Amrul ya. Jadi banyak faktor. Komunikasi itu penting sebetulnya ya. Pemkab itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, kalau memang bukan leg spesialisnya itu susah Mas menjelaskan ini kepemiluan ini
pemilihan memang itu di ranahnya KPU, harus dijelaskan ke Pemkab biar Pemkab juga tahu, oh ini penting untuk ini komunikasi dulu. Nah, dari komunikasi itu, setelah komunikasi cair, oke, selanjutnya juga pendapatan gitu, pendapatannya Pemkab itu seberapa, itu ya. Kekuatannya berapa? Anda harus Mas Amrul nanti dibandingkan Ponorogo, loh Pak Ketua di Ponorogo sekian, di Tulungagung kok sekian, di Kediri sekian, nggak bisa Mas Amrul. Jadi memang ngurusi rumah tangganya masing-masing. Iya, Mas Amrul. Iya, betul. Berarti kalau pendapatan asli daerahnya tinggi, kemungkinan besar juga untuk anggaran pemilihan itu juga besar gitu ya. Tergantung kebutuhan gitu ya. Sebenarnya yang mengusulkan anggaran itu KPU atau dari DPR, Mas? Atau dari Pemkab? Kalau anggaran untuk pemilihan gitu, itu dari KPU Kabupaten Trenggalek. Kalau untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek itu KPU Trenggalek mengusulkan. Nah, rencananya seperti ini, itu anggarannya di perencanaan, tahapan-tahapan, sesuaikan tahapan. Misalnya ini seberapa kakek jumlahnya kelihatan Mas. Jadi kita itu mengusulkan tidak gelondongan begitu. Sudah detail kebutuhannya untuk apa. Iya gitu ya. Jadi tidak butuh, misal kita butuh 2M tapi rinciannya tidak tahu. Tidak Mas Amrul. Jadi memang sesuai dengan tahapan, sesuai PKPU, apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, satuannya berapa, detail Mas. Oke. Jadi KPU dalam menyongsong di tahun 2024 saat ini pun itu memang sudah merencanakan semuanya untuk demi suksesnya pemilihan di tahun 2024. Ini terkait dengan tugas-tugas dari KPU sendiri, Mas. Ini juga timbul ramai di media sosial, ramai di warga itu terkait tentang kursi di DPRD Trenggalek. Itu katanya kok mau ada perubahan kursi, Mas. Itu apa benar itu? Ada perubahan kursi dan juga perubahan dapil daerah pilihan. Nah ini kalau nanti benar-benar dirubah, nah ini DPRD-nya juga kembali akan mengulang, wah ini menata rencana kembali untuk calon-calon pemilihnya kan gitu ya. Apa benar Mas itu Mas? Itu. Ya begini Mas Amrul ya, filosofinya Mas Amrul hari ini ada kopi itu Mas Amrul. Iya. Kopi tubruk. Mas Amrul setiap hari kopi tubruk terus enggak pengen juga teh tubruk katanya. Tubruk, iya. Ya seperti itu. Ini guyon Mas Amrul. Iya, betul. Nah, memang dari KPU RI ini Mas Amrul ya. Kami diperintahkan lewat divisi teknis. Divisi teknis itu Bu Estati Inafiah. Itu untuk menganalisa dapil kabupaten. Dapil kabupaten ada 4 ya, 4 dapil di kabupaten itu. Apa masih kompatibel, masih ada relevansinya dengan keadaan Trenggalek yang saat ini, itu maksudnya disuruh seperti itu oleh KPU RI, dan sudah kami lakukan pemetaan, sudah kami lakukan analisis itu. Nah, nantinya itu analisis itu bukan saya saja gitu ya, karena nanti ada dengan DPR, dengan partai politik, kita nanti diskusi. Ya, diskusi. Nanti hasilnya seperti apa? Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Kita kirim ke KPU RI, Mas. Jadi awalnya KPU memaparkan hasil analisanya ke DPR ya? Iya, betul. Ya. Jadi nanti sistemnya DPR itu akan menjawab, oh sebenarnya dari pendapatnya DPR di Trenggalek seperti ini loh. Iya, betul. Gitu. Jadi itu saat ini akan dilakukan atau masih wacana Mas itu? Ya akan dilakukan. Kami sudah dengan DPR dan kami berjanji di sana, tinggal nunggu waktu saja Mas. Kesiapan DPR kapan? Saya suruh mengundang partai politik juga kan gitu. Karena ini hubungannya erat. DPR dengan partai politik ini erat sekali. Sehingga nanti akan kita bahas, memang draftnya dari KPU nanti dibahas di sana, dan ini bukan wacana Mas. Jadi kami sudah sampaikan di sana. Menyangkut kursi Mas Amrul, data sementara penduduk Trenggalek itu 700-an ribu Mas Amrul, belum sampai 1 juta gitu ya. Jadi kursinya tetap Mas Amrul 45 ya? Saya pastikan tetap. Kursi DPR Kabupaten Trenggalek itu 45 Mas Amrul ya. Tidak menambah, tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Tapi ada kemungkinan besar untuk
lokasi daerah pilihannya itu bisa bergeser gitu ya. Nah itu menarik itu, soalnya ya memang itu sudah tertata lama itu, dan kalau nanti memang benar bergeser itu nanti akan membuat ramai. Artinya ramai itu ya menarik pemilihan dan juga utamanya proses demokrasi di Trenggalek gitu ya, Mas. Ya jadi begini Mas Amrul, ini ada 2 alternatif Mas Amrul. Jadi dapilnya ada 4, itu bisa ditambah gitu, ditambah misalnya jadi 6 misalnya ya. Dengan asas keadilan Mas Amrul. Betul. Kursinya itu 1 dapil berapa, jangan sampai ini banyak ya ini kecil ya, asas keadilannya harus ada. Itu proses analisa dari KPU ya. Iya, analisa dari KPU. Kompatibel dengan kondisi saat ini. Iya. Gitu ya. Ya kami juga beranakan jangan yang ini dilumpuk nih, misalnya DPT niki lho akeh kabeh ya didadekne sak dapil kan begitu ya. Contohnya itu dari desa atau kecamatan mana Mas itu yang kemungkinan analisanya ngumpul besar. Ngumpul itu ya di Dongkok, gitu. Panggul, Munjungan itu dalam 1 dapil itu. Ngumpul gitu. Ngumpul ya? Ini DPT-nya besar Mas Amrul. Analisanya analisanya besar. Betul. Ini kan wah, ya kalau bisa ya yang besar dicampur yang kecil gitu. Kursinya juga seimbang, ya. Pesaingnya juga mudah kan gitu ya. Secara geografis ya deket kan begitu. Secara budaya ya cocok kan begitu. Jadi banyak itu. Ada lagi yang pertama itu nambah dapilnya ditambah dari 4 misalnya jadi 6 atau dari 5. Yang kedua ini tetap dapilnya 4, tapi kecamatannya dirubah. Di dapil itu tuh misalnya ABC gitu diisi yang lain misalnya. Itu tidak seperti sekarang. Jadi dapilnya tetap, isinya dapil berganti, berubah. Ya, betul, ya. Ini. Jadi ini masih analisa Mas Amrul. Jadi nanti di masyarakat ini mau dirubah tidak. KPU tidak serta-merta itu kan gitu. Jadi memerlukan pengujian khusus gitu ya. Iya. Jadi, dari hasil analisa itu perlu diuji, mungkin uji dengan penduduk. Iya. Uji publik Mas. Betul ya. Jadi nggak serta-merta usulan langsung harus diputuskan begitu kan. Tidak. Yang pasti analisanya itu rencana yaitu untuk dalam hal pergeseran daerah pilihan itu memang ada gitu ya dari KPU ya. Jadi begini ya, saya sebutkan lagi Mas Amrul. Ya memang itu keputusan KPU RI. Tapi KPU RI itu tidak bisa mengambil keputusan apabila tidak ada analisa dari KPU kabupaten. Karena yang mengerti tentang kondisi real Trenggalek ini ya KPU Trenggalek Mas Amrul. Iya. Nah, tugas kami ini menyediakan opsi-opsi itu dan analisisnya sehingga KPU RI itu bisa memutuskan. Nah, putusan KPU RI itu bisa dari usulan-usulan itu atau mencampur Mas. Iya. Betul. Begitu. Iya, jadi semakin gamblang ya. Jadi kerja-kerja KPU memang kerja cerdas, kerja tuntas dalam hal melayani, utamanya dalam hal merubah sistem menjadi lebih baik gitu ya. Salah satunya analisa untuk pergeseran daerah pilihan ataupun dapil gitu ya Mas. Ini lagi Mas, ini sebenarnya yang boleh mencalonkan bupati ini kan konteksnya itu kan daerah regional ya. Ini pertanyaan itu mungkin keluar dari warga masyarakat dan mungkin pribadi saya sendiri sebagai warga di Trenggalek ya. Sebenarnya daftar bupati itu apa ya satu-satunya jalan? Apakah juga hanya lewat partai politik begitu? Apakah nggak ada namanya pokok berangkat sendiri independen nyalon bupati gitu? Sebenarnya apa nggak bisa seperti itu Mas sebenarnya? Sehingga masyarakat biar mengetahui Mas. Iya. Berarti jalan-jalan untuk menjadi seorang pemimpin di Trenggalek atau bupati itu ya jalannya banyak begitu. Iya. Apakah ada yang jalur-jalur independen begitu untuk nyalon gitu misal gitu. Iya. Jadi pencalonan itu ada 2 Mas, 2 jalur. Yang satu itu jalur partai yang sering dilakukan oleh rekomendasi partai-partai itu ya. Iya. Yang kedua
calon perseorangan dan orang menyebut independen. Mas Amrul saja menyebut independen. Kalau memang di aturannya itu calon perseorangan, itu masih bisa, Mas. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi tidak melalui dua jalur tadi ya. Parpol, jadi mendaftar ke parpol. Iya. Yang kedua itu jalur perseorangan. Gitu ya. Iya, jalur perseorangan itu persyaratannya ada dukungan dari masyarakat, jumlahnya sudah ditentukan berapa persen dari jumlah penduduk kan. Gitu penyebarannya berapa sudah ada, Mas Amrul. Tapi akhir-akhir ini di Trenggalek dulu ada, Mas, tapi kok akhir-akhir ini kok kita buka yang kemarin juga tidak ada yang daftar calon perseorangan itu. Ya, itu kan bagaimanapun akan menambah rasa demokrasi itu lebih demokratis ataupun lebih baik proses demokrasi di Trenggalek kalau ada calon perseorangan gitu. Bagaimanapun itu miniatur dari warga masyarakat kan gitu ya, Mas. Jadi ada dua jalur partai politik dan juga jalur perseorangan gitu ya. Iya, betul, Mas Amrul. Jadi itu lebih gamblang ya, sedulur pemilih semua. Jadi calon-calon bupati dan juga wakil bupati itu bisa mencalonkan lewat dua jalur, yaitu jalur partai politik dan juga jalur perseorangan. Yang pasti syarat dan ketentuan itu sudah ada di dalam peraturan di KPU sendiri. Oke, sedulur pemilih semua, kita sudah mencapai titik ujung perbincangan santai dengan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Yang pasti ulasan menarik kali ini itu kita persembahkan semua untuk warga semua, sedulur pemilih semua yang ada di Trenggalek secara khusus dan secara umum dalam hal proses demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin Mas closing statement dari Pak Ketua dalam hal menanggapi semua isu dan juga wacana yang berkembang di regional ataupun di nasional gitu, Mas. Monggo, Mas Gembong. Ya, terima kasih Mas Amrul. Jadi kepada khalayak masyarakat Kabupaten Trenggalek khususnya jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Itu yang pertama. Yang selanjutnya bahwa pemilihan dan pemilu ini akan dilakukan serentak di tahun 2024 sehingga kami sarankan kepada masyarakat menyiapkan diri untuk menyongsong pemilihan atau pemilu itu. Pastikan bahwa masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan KTP elektronik segera memproses itu karena itu adalah persyaratan untuk menyalurkan suaranya di pemilu maupun pemilihan. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Amrul. Semoga di kesempatan kali ini bisa ketemu di bincang-bincang berikutnya dengan tema yang terkini mungkin yang bisa diserap oleh masyarakat. Ya, oke, terima kasih Mas Gembong. Sebelum saya akhiri, ini tenggorokan saya sudah mulai mengering, Mas. Jadi kita coba nikmati kopinya dulu. Silakan Mas Gembong, kita nikmati kopinya dulu. Ini kopi khas Trenggalek ini, Mas. Nah, kopi hitam. Mantap ya, Mas. Ya, sip, Mas Amrul. Oke, sedulur pemilih semua yang kami banggakan, kita berbincang santai dengan Pak Ketua KP sudah selesai. Semoga perbincangan pada kesempatan kali ini menimbulkan pencerahan yang luas kepada masyarakat, utamanya isu-isu dan juga wacana yang masih simpang siur. Mungkin penjelasan dari Pak Ketua itu tadi akan menambah ilmu dan juga informasi kita bahwa tentang pemilihan dan juga pemilu itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Semoga bermanfaat kepada khalayak sedulur pemilih semua. Saya akhiri pertemuan pada Gudang Demokrasi Gude podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.